Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, di antara dari yang termasuk kaidah-kaidah tafsir, yakni ada kaidah terjemah Al-Quran, yang mana dalam menerjemahkan Al-Quran kita harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama. Upaya penerjemahan Al-Quran telah dilakukan sejak permulaan abad kedua Masehi, di mana Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Robert of Cotton, yakni Robert de Retins. Ini penerjemahan Al-Quran yang pertama, yakni pada tahun kedua Masehi. Penerjemahan merupakan upaya memindahkan suatu bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Jadi ini perlu diingat, nanti kita bahas apa perbedaan terjemah dengan tafsir atau bahkan dengan takwil. Jadi kalau menerjemahkan hanya memindahkan saja satu bahasa ke dalam bahasa sasaran. Penerjemahan ini menjadi suatu yang sangat penting karena orang-orang yang non-Arab ini jadi memiliki pemahaman yang lebih mudah tentang Islam melalui terjemah-terjemah, terutama terjemah Al-Quran. Menurut Az-Zarqani, ada 5 perbedaan antara terjemah dan tafsir. Terjemah ini bersifat independen dari kaidah asal kalimat, hanya cukup menguraikan asal kata dan lain sebagainya. Sedangkan tafsir terkait kepada kaidah bahasa dan dalam menjelaskannya lebih bersifat luas. Sebagaimana kaidah tafsir yang berdasarkan kepada tata bahasa Arab, kemarin kita melihat bagaimana tafsir itu terikat kepada kaidah bahasa. Ketika ingin ditafsirkan, kita melihat dulu kaidah bahasanya seperti apa. Adapun untuk terjemah ini hanya memindahkan kata bagaimana asal kalimat yang sebenarnya, tidak usah terikat kepada kaidah-kaidah kebahasaan. Kemudian terjemah tidak boleh terjadi pembuangan kalimat, berbeda dengan tafsir yang mungkin saja terjadi pembuangan kalimat, bahkan terkadang memang harus terjadi. Kemudian terjemah juga harus memenuhi makna yang dimaksud oleh kalimat, sedangkan tafsir hanya mengacu pada usaha untuk menjelaskan maksud kalimat dari sudut pandang penafsir. Terjemah mengandung makna asli apa adanya sesuai dengan makna teks, sedangkan tafsir memberikan penjelasan baik itu umum maupun menyeluruh. Dan kemudian makna yang dimaksud dengan penerjemah adalah makna yang asli. Tafsir tidak cukup berhenti pada satu makna, akan tetapi kemudian dicarikan penjelasannya. Itulah perbedaan antara terjemah dan tafsir, di mana memang tafsir ini mencari padanan kata, padanan makna yang lain, lebih kepada maknanya. Adapun untuk terjemah, makna secara harfiahnya saja. Dalam terjemah ini, Mustafa Asy-Syatir membaginya menjadi 4, yakni terjemah lafziyah bil misal, terjemah lafziyah bidunil misal, terjemah tafsiriyah, dan terjemah al-ma'ani. Adapun Mana Al-Qattan membagi terjemah menjadi 3, ada terjemah harfiah, maknawiyah, tafsiriyah. Kalau Az-Zahabi membaginya menjadi 2, yakni terjemah harfiah dan terjemah maknawiyah, yang mana terjemah maknawiyah ini Az-Zahabi menyebutnya juga dengan terjemah tafsiriyah. Kemudian terjemah harfiah terbagi menjadi 2, ada terjemah harfiah bil misal dan ada terjemah harfiah bil ghair misal. Hakikatnya penerjemahan yang telah tadi dibagi-bagi oleh para ulama sebenarnya memang hanya seputar terjemah harfiah, maknawiyah, dan tafsiriyah. Cuman itu hanya perbedaan penyebutan saja, nanti kita akan lihat. Nah, ini para ulama ini membolehkan menerjemahkan Al-Quran dengan syarat penafsir harus memiliki pemahaman dan penguasaan bahasa Arab, yang kemudian pemahaman ini menjadikan para penerjemah memudahkan mereka sendiri dalam menangkap pesan-pesan Al-Quran dan tentunya saja terhindar dari kesalahan dalam menerjemahkan. Adapun syarat-syarat menerjemahkan Al-Quran ini, setiap kandungan ayat secara lahiriah, baik naskah asli atau naskah terjemah, harus diperhatikan dengan jeli. Makna ayat yang menyertakan rasionalitas dan membutuhkan istidlal,
maka hal ini harus dimasukkan dalam kategori penafsiran. Jadi ini dalam menerjemahkan pun harus dilihat bagaimana konteks ayatnya, bagaimana harus diperhatikan apabila ada suatu kata yang membutuhkan istidlal atau pengambilan dalil-dalil yang menunjuk kepada kebenaran terjemah tersebut. Terjemah kata itu apa, maka dalilnya harus dicari. Hal ini harus dimasukkan ke dalam kategori penafsiran. Jadi ketika ada kata yang memerlukan tindakan lanjut, maka harus dikategorikan kepada penafsiran, yang mana berarti penerjemah harus melakukan metode tafsir, bukan lagi melakukan metode terjemah. Yang kedua, penerjemah harus memilih padanan makna seakurat mungkin dan idiom yang tepat untuk mengalihbahasakannya. Makna dan pemahaman sempurna tentang ayat harus tercermin dalam naskah terjemah. Seandainya diperlukan penambahan idiom atau kata, maka harus diletakkan di dalam kurung. Nah, ini jadi kita sering melihat bagaimana fenomena di dalam terjemah Al-Quran ini banyak kata-kata yang dimasukkan di dalam kurung. Itu merupakan salah satu syarat-syarat metode penerjemahan yang baik agar dihindarkan dari pelaksanaan penerjemahan yang salah kaprah. Yang ketiga, terjemahan Al-Quran harus di bawah pengawasan para ahli yang memiliki penguasaan cukup terhadap ilmu-ilmu agama, agar teks terjemah itu terjaga dari kesalahan dan penyimpangan. Kemudian tidak menggunakan istilah-istilah ilmiah yang sulit dalam naskah terjemahan, karena naskah terjemah ini merupakan konsumsi umum, sehingga tidak boleh juga apalagi mencantumkan pendapat dalam naskah terjemahan. Adapun untuk fenomena yang terjadi, kita lihat di dalam terjemah-terjemah Al-Quran, ada penafsirannya itu memakai footnote atau catatan kaki, itu menandakan bahwa memang memisahkan antara mana terjemah dan mana tafsirnya, agar orang-orang tidak salah menilai mana yang masuk terjemah dan mana yang termasuk tafsir. Secara global, bentuk penerjemahan Al-Quran terbagi ke dalam 3 kategori. Yang pertama, ada hanya menerjemahkan. Yang kedua, terjemah sekaligus memberikan keterangan penting pada kata-kata dalam terjemah itu. Dan yang ketiga, terjemah sekaligus memberikan tafsiran terhadap ayat-ayat tertentu. Ini diantara 3 penerjemahan ini kita sudah pernah melihatnya secara fenomena di dalam cetakan terjemahan Al-Quran yang beredar hingga saat ini. Adapun hukum terjemah ini, hukum terjemah harfiah menurut makna Al-Qur'an adalah haram karena Al-Quran turun atas lafaz dan makna. Jadi jika menerjemahkan Al-Quran hanya berdasarkan kepada lafadznya saja atau terjemah harfiah, maka ini menurut makna Al-Qur'an adalah haram. Adapun hukum terjemah maknawiyah atau terjemah dengan makna asli bahasa Arab menurut Asy-Syatibi diperbolehkan, tetapi penerjemahan ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa Al-Quran terkadang memiliki 2 makna atau lebih. Adapun hukum terjemah tafsiriyah, yakni terjemah dengan cara mendatangkan makna yang dekat, mudah, dan kuat, disertai dengan kecermatan dan kejujuran, sangat dianjurkan, dengan catatan tidak menerjemahkan dengan pemahaman pribadi yang mendalam yang mendekati takwil. Antara bentuk-bentuk penerjemahan, yang pertama, mengartikan kata-kata yang mudah, kalimat yang makna bacaannya bahasa Indonesia, banyak menggunakan bahasa Al-Quran sehingga arti dan bunyi bacaan Indonesianya sama dengan bacaan Arabnya. Misalnya kalimat Allah, sholat, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk kata-kata yang mudah, yang mana Allah, sholat, dan lain-lain sebagainya, yang mana maknanya sama dengan bunyi bacaannya, maka cukup diartikan sebagaimana kata asalnya saja. Adapun untuk kalimat yang sudah dikenal, nah ini setelah menandai kata-kata atau kalimat yang maknanya sama dengan bunyinya yang tadi, maka tahap selanjutnya mencari kata-kata yang sudah dikenal maknanya. Contohnya wa yuqimunas shalah. Nah ini as-shalahnya sudah dikenal,
kata sholat ini sudah dikenal sehingga tidak perlu diartikan, cukup sesuai dengan kata aslinya saja sholat. Maka yang harus diterjemahkan adalah kalimat yuqimun yang mana artinya mereka mendirikan. Selanjutnya ada modul kerangka bahasa Arab. Jadi bentuk penerjemahan dengan modul kerangka bahasa Arab, yang mana dalam kerangka bahasa Arab itu ada isim tetap, ada isim mausul, isim istifham dan lain sebagainya. Jadi dalam penerjemahan ini yang mana kita menerjemahkan dengan cara-cara tata bahasa yang terdapat di dalam bahasa Arab. Contohnya ini ada kata wa iyyaka, ya. Kalimatnya wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Nah, ini huruf wa sesuai dengan dalam bahasa Arab itu merupakan isim mausul atau kata sambung, sehingga dan ya artinya. Terus bismillahirrahmanirrahim, bi itu haraf jar yang bisa artinya dengan. Kemudian hudal lil muttaqin, lil gitu ya. Itu juga ada innal ladzina kafaru, inna, ala, terus bikulli, ini merupakan kata-kata yang terdapat di dalam kerangka bahasa Arab yang mana di sana ada isim mausul, isim istifham dan lain sebagainya. Nah, sekian untuk materi kita kali ini. Untuk tugasnya silakan cari 5 kata dalam terjemah Al-Quran yang terdapat di rumah masing-masing, yang mana merupakan interpretasi penerjemah atau idiom yang ditambahkan oleh penerjemah. Tandanya yakni terjemahan itu berada dalam kurung gitu. Kata-kata yang berada dalam kurung tentu saja banyak ya kita temukan. Silakan kirimkan sebagai penanda kehadiran Anda sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.